Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas TIFRP 20 CNSB Sekolah Tinggi Teknologi Bandung untuk mata kuliah analisa dan perancangan berorientasi objek. Untuk dosen pembimbingnya sendiri yaitu Bapak Dani Aidil Rismayadi SSI MKOM. Untuk anggota kelompok 5 ini terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Aditya Nata Praja Hidayat, selanjutnya ada Algia Wahab Nurijal, ada Fauji Akbar, ada Galih Dwi Saputra, dan yang terakhir ada saya yaitu Mustafa. Oke, untuk selanjutnya untuk tugas besar ini studi kasus yang kami analisa yaitu sistem informasi administrasi proyek untuk di CV Yudan Jaya Perkasa. Oke, next. Untuk latar belakangnya sendiri, di era digitalisasi konstruksi merupakan perkembangan baru di dunia teknologi konstruksi. Saat ini, beberapa industri konstruksi sudah tidak lagi menggunakan cara lama dan manual untuk bekerja. Cara lama hanya akan membuat kita tetap berada di zona nyaman selamanya. Sedangkan para kompetitor sudah mulai bertransformasi ke dunia digital. Banyak keuntungan yang dihasilkan apabila kita sudah sepenuhnya berada di era digitalisasi konstruksi. Untuk mencapainya, kita perlu cara jitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Untuk CPU dan Jaya Perkasa ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor rumah yang ingin direhabilitasi atau bangunan dari awal, pemasangan kanopi, pemasangan pagar, dan melakukan rehabilitasi gedung, baik itu pemerintah ataupun les pendidikan. Pada saat ini, pengolahan data-data perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi proyek masih dikerjakan secara manual, belum pada sistem informasi yang membantu karyawan dalam melakukan pengolahan data. Pencatatan data seperti misalnya pencatatan data proyek, data pegawai, data hutang piutang perusahaan masih dikerjakan secara manual, yaitu menggunakan arsip dan jumlah tidak sedikit, dan terus bertambah lagi dari waktu ke waktu, khususnya data mengenai proyek. Oke, untuk selanjutnya, untuk rumusan masalah, untuk rumusan masalah di sini yaitu berdasarkan latar belakang yang tadi dijelaskan. Yang pertama yaitu bagaimana proses sistem informasi yang dapat menampilkan informasi data pegawai, mitra, proyek, transaksi, pendapatan, dan pengeluaran proyek, serta pembuatan laporan laba rugi, jurnal umum, buku besar, dan buku pembantu proyek dengan menggunakan PHP dan MySQL. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian ini sendiri, yaitu untuk membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu penanganan data, khususnya data transaksi, pendapatan, dan pengeluaran proyek di CV Yudan Jaya Perkasa. Selanjutnya, untuk manfaat dari penelitian ini sendiri, yaitu ada dua. Untuk yang pertama, manfaatnya sendiri yaitu manfaat bagi instansi atau perusahaan, yaitu membuat pencatatan data proyek, data pegawai, dan juga data mitra ataupun yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu melalui pemanfaatan sistem informasi, optimalisasi dalam proses kerja yang meliputi keefisienan dalam proses kerja, human error yang minimal, penyediaan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang sesuai oleh pihak manajerial dapat tercapai. Untuk yang terakhir yaitu mengenai ruang lingkup penelitian ini sendiri, yaitu ada 3 poin. Guna untuk menghindari kesalahpahaman di dalam penelitian, maka penulis menetapkan beberapa batasan di dalam penelitian di antara lain. Yang untuk yang pertama, yaitu pencatatan data transaksi hanya yang berhubungan dengan proyek, yaitu pendapatan dan pengeluaran, yaitu meliputi biaya operasional proyek. Untuk yang kedua, yaitu kategori untuk biaya operasional proyek tidak dapat ditambah. Untuk yang ketiga, yaitu diasumsikan seluruh pengguna sistem ini sudah terbiasa dengan pengoperasian perangkat lunak komputer yang telah menggunakan GUI ataupun Graphical User Interface. Oke, untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan anggota yang lainnya yaitu Aditya Natapraja. Untuk Aditya, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan perancangan sistem. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai pengurai dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, yang bertujuan agar dapat mengenali serta mengevaluasi permasalahan-permasalahan dan hambatan yang terjadi, serta memenuhi kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Yang kedua, ada gambaran umum sistem yang akan dibuat. Sistem informasi administrasi ini bertujuan untuk membantu pencatatan serta penyimpanan data-data perusahaan sehingga membantu proses kerja di dalam perusahaan.
Fokus utama dari sistem informasi ini adalah melakukan pengolahan data transaksi proyek yang berisi transaksi pendapatan dan biaya operasional proyek, baik biaya yang dibayar tunai maupun yang dicatat sebagai hutang. Sistem ini dapat menampilkan jurnal, buku besar, dan laporan laba rugi dalam periode tertentu, serta buku pembantu proyek yang di dalamnya terdapat transaksi yang berhubungan data transaksi pendapatan dan biaya operasional proyek. Juga ada informasi berapa piutang proyek tersebut, jumlah hutang untuk proyek tersebut, beberapa hutang yang sudah dibayar untuk proyek tersebut, serta laba rugi proyek. Analisis kebutuhan sistem. Dari segi kebutuhan sistem informasi, administrasi ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi server dan sisi klien. Ada 3 jenis user yang nantinya akan menggunakan sistem informasi ini. Ketiga user tersebut adalah bagian umum. Bagian umum yang pertama dapat memasukkan, mengupdate, dan melihat data pegawai. Yang kedua dapat memasukkan, mengupdate, kecuali update status dana proyek, dan melihat data proyek. Yang ketiga dapat memasukkan, mengupdate, dan melihat data mitra atau mitra usaha. Di bagian administrasi, yang pertama dapat mengupdate status dana proyek bila pembayaran uang proyek telah lunas. Yang kedua dapat memasukkan transaksi, pencatatan pemasukan dan pengeluaran proyek. Koreksi transaksi dilakukan dengan jurnal penyesuaian. Prinsipnya sama seperti tambah transaksi. Selain itu juga dapat melihat jurnal, buku besar, laporan laba rugi, dan buku pembantu proyek. Yang pertama ada tabel fungsional, lalu ada tabel fungsional dan non-fungsional. Di kebutuhan fungsional, user story-nya, CPU dan Jaya Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor rumah yang ingin direhabilitas atau bangunan dari awal, pemasangan kanopi, pemasangan pagar, dan melakukan rehabilitas gedung, baik itu pemerintah ataupun pendidikan. Kebutuhan fungsional dan prioritas. Pertama ada high priority. Sistem dapat menampilkan data pegawai. Dua, sistem dapat menampilkan data mitra. Dan sistem dapat menampilkan data proyek. Lalu sistem dapat menampilkan data transaksi. Medium priority. Transaksi pembayaran bisa menggunakan kasbon. Lalu mencetak kwitansi proyek. Low priority-nya pertama menyediakan sistem komplain pada proyek. Tidak ada no priority-nya buat kebutuhan fungsional. Lalu ada kebutuhan non fungsional. Quality attribute performance-nya, sistem record definisinya, sistem dapat merekam transaksi 100 kali. Scope atau how-nya, sistem dibuat agar melakukan transaksi tanpa hambatan dan kendala. Usability, sistem dapat dengan mudah digunakan oleh customer. Scope how-nya, desain sistem dibuat sederhana mungkin. Security-nya, data laporan hanya dapat diubah oleh admin. Scope out-nya, data laporan hanya bisa diakses oleh manajer. Reliability, sistem harus tetap tersedia selama 24 jam. Sistem harus sering dilakukan maintenance. Safety-nya, diharuskan login untuk bisa mengakses sistem. Terdapat sistem login. Lalu ada use case diagram. Use case diagram memiliki 3 aktor. Yang pertama, aktor bagian umum. Terdapat activity login bagian umum. Lalu ada extend ke input data pegawai, lalu ada activity update data pegawai, PHK pegawai, lihat data pegawai, input data mitra, update data mitra, lihat data mitra, input data proyek, input data transaksi, update data proyek, include ke input data penyesuaian transaksi, include juga ke update status pekerjaan proyek. Lalu ada lihat data proyek dan logout bagian umum. Untuk aktor bagian administrasi terdapat activity login bagian administrasi, lalu extend ke dari input data kasbon,
lalu input pertanggungjawaban, lalu input data transaksi, input data penyelesaian transaksi, ada 2 input, ke edit status dana proyek, dan edit data akun. Lalu ada activity lihat jurnal umum, lihat buku besar, lihat buku pembantu proyek, lihat laporan laba rugi, lihat laporan grafik bulanan, lihat daftar saldo, tutup buku besar, dan logout bagian administrasi. Lalu ada aktor bagian manajer. Di bagian manajer ada activity login manager, lalu extend dari lihat data pegawai, lalu ada activity lihat data mitra, lihat data proyek, lihat jurnal umum, lihat buku besar, lihat laporan laba rugi, lihat laporan grafik bulanan, lihat buku pembantu proyek, lihat daftar saldo, dan activity logout manager. Baik, segitu penjelasan dari saya. Lanjut kepada moderator Mustafa. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain, yaitu Gali Saputra. Untuk Gali, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada activity diagram. Ya, activity diagram yang pertama yaitu adalah activity diagram login. Yang pertama dimulai dari user masuk ke aplikasi. Selanjutnya sistem akan menampilkan form login. Lalu user memasukkan username dan password. Sistem akan melakukan validasi. Jika salah akan mengembalikan ke tampilan form login, dan jika benar akan menampilkan menu utama atau dashboard. Yang kedua ada kelola data proyek ke pegawai, maksudnya user akan memilih menu data pegawai, lalu sistem akan menampilkan data pegawai. User akan mengelola data pegawai dengan menekan tombol tambah atau hapus. Jika sesuai akan masuk ke data mitra berhasil disimpan, dan jika tidak sesuai akan kembali ke pengelolaan data pegawai. Selanjutnya yaitu adalah activity diagram kelola data mitra. Yang pertama, user akan memilih menu data mitra, dan sistem akan menampilkan data mitra. Selanjutnya, user akan mengelola data mitra dengan menekan tombol tambah atau hapus, dan jika sesuai akan masuk ke data mitra yang berhasil disimpan, dan jika tidak akan kembali ke pengelolaan data mitra. Selanjutnya ada kelola data proyek. Yang pertama, user memilih menu data proyek, selanjutnya sistem menampilkan data proyek, dan user akan mengelola data proyek dengan menekan tombol tambah atau hapus. Jika sesuai akan berhasil disimpan, dan jika tidak akan kembali ke kelola data proyek. Selanjutnya untuk activity diagram data transaksi, yang pertama user akan memilih menu data transaksi, lalu sistem menampilkan data transaksi, dan user akan mengelola data transaksi dengan menekan tombol tambah dan hapus. Jika sesuai akan berhasil disimpan, dan jika tidak akan kembali ke tampilan kelola data transaksi. Selanjutnya ada use case skenario. Use case skenario dengan nama use case yaitu input data pegawai. Primary aktor yaitu bagian umum, stakeholder atau dan interest adalah bagian umum ingin melakukan input untuk data pegawai. Brief description yaitu di dalam use case ini dijelaskan bagian umum di PT Yudan Jaya Perkasa ingin melakukan penginputan data pegawai yang men-trigger perusahaan ingin mengetahui data pegawai yang ada di perusahaan dengan tipe eksternal. Association-nya yaitu adalah bagian umum dengan extend login bagian normal flow of event, yaitu yang pertama ada user melakukan pengisian data pegawai, yang kedua user menyimpan input data pegawai, yang ketiga user akan masuk ke form konfirmasi data pegawai, yang keempat user melihat kembali data pegawai yang sudah diinputkan, dan yang kelima adalah mengecek apakah data pegawai yang belum diinputkan. Alternate are
exceptional flow, yaitu user tidak masuk ke form konfirmasi data pegawai dan tanggal lahir diisi dengan huruf. Selanjutnya ada use case name dengan nama PHK pegawai. Dengan primary actor yaitu bagian umum, stakeholder and interest-nya ingin melakukan PHK pegawai. Brief description-nya yaitu adalah di dalam use case ini dijelaskan bagaimana bagian umum di PT Jaya Perkasa ingin melakukan PHK pegawai yang men-trigger perusahaan melakukan pemberhentian pegawai dengan tipe eksternal. Normal flow of event-nya yaitu yang pertama masuk ke halaman PHK pegawai pada field aksi klik link PHK. Selanjutnya ada masuk ke form PHK pegawai dan mengklik button PHK untuk melakukan PHK pegawai. Alternate or exceptional flow-nya yaitu tidak ingin melakukan PHK pegawai dan form PHK pegawai tidak muncul. Next. Use case name dengan nama input data mitra, primary actor bagian umum, stakeholder and interest-nya yaitu ingin melakukan input data mitra. Brief description-nya di dalam use case ini dijelaskan bagaimana bagian umum di PT Jaya Perkasa ingin melakukan penginputan data mitra. Yang men-trigger perusahaan ingin melakukan penginputan atau penambahan mitra pada perusahaan dengan tipe eksternal. Exception-nya bagian umum. Normal flow of event-nya yaitu ada user masuk ke halaman pengelolaan data mitra, user menekan tombol tambah data mitra, user masuk ke form konfirmasi input data mitra, user menyimpan data mitra yang sudah diinputkan. Alternate or exceptional flow-nya yaitu adalah form konfirmasi input data mitra tidak muncul dan tidak bisa menyimpan data yang sudah diinputkan. Use case input data project dengan primary actor bagian umum, stakeholder and interest-nya ingin melakukan input untuk data proyek. Brief description-nya yaitu di dalam use case ini dijelaskan bagaimana bagian umum di PT Jaya Perkasa ingin melakukan penginputan data proyek. Trigger perusahaan ingin melakukan penginputan atau penambahan proyek pada perusahaan tipe eksternal. Normal flow of event-nya yaitu adalah user masuk ke halaman pengelolaan data proyek, user menekan tombol tambah data mitra, data proyek maksudnya. User masuk ke form input data proyek, user masuk ke form konfirmasi input data proyek, dan user menyimpan data proyek yang sudah diinputkan. Alternate of exceptional flow-nya yaitu salah satu itu tidak terisi atau tidak nilai proyek tidak sesuai. Next. Use case scenario untuk input data transaksi. Primary aktornya yaitu bagian administrasi, stakeholder and interest-nya ingin melakukan input untuk data transaksi. Brief description-nya yaitu di dalam use case ini dijelaskan bagaimana bagian umum di PT Jaya Perkasa ingin melakukan penginputan data transaksi. Trigger perusahaan ingin melakukan penginputan atau penambahan transaksi pada perusahaan. Tipe eksternal. Normal flow of event-nya yaitu user masuk ke halaman utama bagian administrasi, user menekan tombol transaksi, lalu user masuk ke halaman pengelolaan data transaksi, user menekan tombol tambah transaksi, user masuk ke halaman inform input data transaksi, user masuk ke halaman form konfirmasi input data transaksi. Alternate exceptional flow-nya yaitu melakukan pengecekan jumlah nominal transaksi apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, untuk share diagram akan dikembalikan ke Mustafa, para moderator. Terima kasih. Oke, untuk pembahasan mengenai sequence diagram akan dijelaskan oleh anggota Pauji Akbar. Untuk Pauji, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Yang pertama itu sequence diagram login, yaitu pegawai akan masuk ke user di mana dia akan memasukkan isi username dan password yang akan masuk ke pengelolaan data atau validasi data oleh sistem yang menampilkan pesan user password salah jika password atau user yang dimasukkan salah, sehingga nanti bila benar sistem akan menampilkan menu pada dashboard. Yang kedua, pegawai akan mengakses
data pegawai di mana user akan menampilkan data pegawai pada dashboard serta mengelola data pegawai, serta kita dapat menyimpan dan menghapus data yang akan menyampaikan pesan tersimpan setelah kita menginput data tersebut. Untuk selanjutnya, sekuensi mitra, di mana pegawai akan mengakses user, di mana dia akan memilih data mitra. Data mitra akan menampilkan data mitra yang setelah dikelola akan menampilkan data pada dashboard, yang di mana data akan mengelola sistem mitra yang dapat menyimpan atau menghapus data, yang akan menyampaikan data pesan berhasil disimpan. Untuk yang keempat itu sekuensi data proyek, di mana pegawai akan mengakses user dan memilih data proyek yang akan menampilkan data proyek, di mana data akan ditampilkan pada dashboard, serta di dalam menu dashboard akan menampilkan kelola data proyek, di mana data dapat disimpan atau dihapus, serta kalau sesudah disimpan akan menyampaikan pesan data berhasil disimpan. Untuk yang kelima yaitu sekuensi data transaksi, di mana pegawai akan mengakses user, di mana dia akan memilih data transaksi yang akan dikelola untuk ditampilkan pada data proyek dan menampilkannya transaksi pada dashboard. Data transaksi akan ditampilkan pada menu dashboard, di mana data akan dikelola, data transaksi mengelola data transaksi ke sistem, di mana sistem akan menyimpan data yang disimpan atau dapat menghapusnya bila mana user menginginkannya. Untuk selanjutnya, perancangan sistem saya sampaikan ke Algio, rekan saya. Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Fauzi Akbar. Perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai pembuatan sketsa atau kerangka dalam membentuk kesatuan sistem yang berfungsi, atau dengan kata lain, penggabungan dari elemen-elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berguna. Adapun tujuan dari perancangan sistem ini adalah, yang pertama, memberikan gambaran mengenai sistem yang akan dibuat. Kedua, mempermudah pemakai dalam mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem ini. Perancangan sistem informasi administrasi ini akan dimulai dari perancangan database yang terdiri dari pembuatan ER, diagram, struktur, tabel-tabel, dan relasi antar tabel, dan desain-desain antar muka sistem. Basis data adalah suatu wadah atau tempat untuk menyimpan dan menyediakan data-data atau informasi yang akan dipakai oleh sistem informasi. Basis data merupakan komponen yang penting dalam pembuatan sistem. Desain basis data bertujuan agar penyimpanan serta akses data-data dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan efisien. Suatu basis data yang baik harus memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk menampung masukan ataupun keluaran. Beberapa kriteria basis data yang baik adalah, di antaranya, nomor 1, lebih mudah diorganisasikan apabila terjadi pengembangan sistem yang lama yang menyebabkan dibuatnya sistem yang baru, maka basis data tidak perlu diubah. Kedua, integritas data-data harus saling terpadu dan terkait, sehingga basis data dapat dipakai oleh berbagai proses aplikasi yang dibutuhkan oleh masing-masing pemakai. Ketiga, minimum redundansi, artinya meminimumkan data yang sama disimpan berulang-ulang. Keempat, memiliki kemampuan dalam menyajikan informasi dengan cepat dan tepat. Kelima, terjamin keamanan dan privasinya. Dan yang terakhir, mudah digunakan, dioperasikan, dan dipelihara. Entity Relationship Diagram atau ERD. Dalam merancang struktur basis data sistem ini, hal pertama yang dilakukan adalah membuat ER, diagram Entity Relational Diagram, yang mana diagram tersebut didasarkan atas persepsi objek tersebut benar-benar ada atau entities, dan terdapat hubungan antar objek relationship. Kemudian dari ER
diagram tersebut, kita dapat membuat relasi antar tabel. Pada relasi antara tabel many to many dapat membentuk tabel baru pada logical design. Sehingga langkah berikutnya kita dapat merancang tabel-tabel pada basis data tersebut. Penjelasan tersebut agar lebih jelas dapat kita lihat sebagai berikut. Dari pegawai sendiri terdapat berbagai macam atribut seperti nama pegawai, password, tanggal masuk, NIP, foto, tempat lahir, tanggal keluar, alamat pegawai. Pada bagian kasbon terdapat tanggal kasbon, jumlah kasbon, kode proyek, NIP, nomor nota, status, tanggal lunas. Dan pada kerja terdapat NIP, kode proyek. Terus selanjutnya pada proyek kita memiliki kode proyek, nama perwalian, status dana, nilai proyek, alamat lokasi, tanggal deadline, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Lanjut kepada bagian tugas. Tugas itu memiliki keputusan dan kembali kepada mitra. Dalam mitra sendiri terdapat 3, yaitu kode mitra, alamat mitra, dan nama mitra. Lanjut ke bagian transaksi. Transaksi memiliki kode proyek, ID account, tanggal transaksi, nomor nota, keterangan, nama transaksi, kode transaksi, kredit, dan debit. Dan yang terakhir, account memiliki saldo, saldo D, saldo K, nama account, dan ID account. Pada class diagram, pegawai merupakan superclass dari semua class yang ada, sisanya adalah subclass dan relasi. Dalam pegawai sendiri terdapat NIP, password, nama pegawai, alamat pegawai, tempat lahir, tanggal masuk, tanggal keluar, dan foto. Lanjut ke dalam bagian kerja. Kerja memiliki NIP, kode proyek. Dan pada proyek memiliki kode proyek, nama proyek, nilai proyek, status dana, alamat lokasi, tanggal mulai, tanggal selesai, tanggal deadline, nama perwalian, dan kode mitra. Dan pada bagian kasbon, terdapat nomor nota, NIP, kode proyek, jumlah kasbon, tanggal lunas, dan status. Dan pada bagian mitra, terdapat kode mitra, nama mitra, alamat mitra. Dan lanjut kepada bagian transaksi. Dalam transaksi sendiri memiliki kode transaksi, nomor nota, kode proyek, ID account, nama transaksi, debit, kredit, tanggal transaksi, keterangan. Dan yang terakhir, pada account, terdapat ID account, nama account, saldo, saldo D, dan saldo K. Selanjutnya pada perancangan tabel. Database yang telah dirancang beserta entitas-entitas dan atribut-atributnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel pegawai. Tabel pegawai adalah tabel yang berisi tentang data-data pegawai. Data pegawai akan dikelola oleh bagian umum. Namun khusus untuk mengupdate gaji pegawai dilakukan oleh bagian administrasi dengan memiliki primary key NIP. Di sini kita dapat melihat field, tipe data, dan lebar dan keterangan. Pada NIP sendiri menggunakan tipe data varchar dengan lebar 7, keterangannya primary key, dan not null. Pada bagian field nama underscore pegawai, menggunakan varchar, lebarnya 40, keterangan nama pegawai. Pada bagian password, menggunakan varchar, 10 lebarnya, dan password untuk login bagian keterangannya. Selanjutnya, alamat pegawai, varchar, tipe datanya, lebarnya tidak ada keterangan, keterangannya, tanggal lahir, pegawai. Pada bagian field tanggal masuk, tipe datanya date, lebarnya tidak ada, keterangannya, tanggal masuk pegawai. Pada field bagian tanggal keluar, tipe datanya date, lebarnya tidak diisi, dan keterangannya tanggal keluar pegawai. Dan bagian yang terakhir, foto, tipe datanya varchar, lebarnya 30, keterangannya gambar atau foto pegawai. Selanjutnya saya berikan kembali kepada teman saya, moderator. Terima kasih. Oke, untuk perancangan tabel yang kedua yaitu mengenai tabel proyek.
Untuk tabel proyek ini sendiri yang untuk tabel proyek merupakan tabel yang berisi data-data proyek. Yang bertugas untuk mengelola data proyek adalah bagian umum. Namun untuk mengupdate status dan apabila dana proyek sudah cair adalah bagian administrasi. Untuk di tabel proyek ini ada dua, yaitu ada primary key dan juga foreign key. Untuk primary key ini sendiri yaitu ada kode proyek. Untuk foreign key ini yaitu ada kode mitra. Di mana untuk di tabel proyek ini ada field tipe data, lebar dan juga keterangan. Untuk field ini sendiri di tabel proyek ada beberapa. Yang pertama itu ada kode proyek, terus ada nama proyek, terus ada nilai proyek, ada status dana, ada alamat lokasi, ada tanggal mulai, ada tanggal selesai, ada tanggal deadline, ada nama perwalian, dan juga ada kode mitra. Oke, untuk selanjutnya, next. Untuk selanjutnya yaitu ada tabel kerja, di mana untuk tabel kerja ini merupakan tabel konektor yang menghubungkan tabel proyek dan juga tabel pegawai. Tabel ini menggambarkan siapa saja pegawai yang terlibat dalam suatu proyek tertentu dan juga untuk satu orang pegawai yang terlibat dalam proyek apa saja. Tabel ini dikelola oleh bagian umum. Untuk foreign key sendiri yaitu ada NIP dan juga kode proyek. Untuk fieldnya yaitu ada dua, yang pertama ada NIP dan juga kode proyek. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aditya Nantapraja. Untuk Adit, dipersilakan. Baik, di sini ada tabel mitra. Tabel mitra adalah tabel yang berisi data-data mitra. Mitra perusahaan merupakan pihak yang memberikan atau menugaskan proyek terhadap perusahaan ini. Pengelolaan data mitra dilakukan oleh bagian umum. Di sini ada primary key-nya yaitu kode mitra. Untuk field sendiri ada kode mitra, nama mitra, alamat mitra. Dan keterangannya primary key. Ya udah. Terus lanjut ke tabel transaksi. Akan dijelaskan oleh Galih. Baik, terima kasih. Untuk tabel transaksi merupakan tabel yang berisi data-data transaksi, pendapatan dan pengeluaran proyek serta kasbon pegawai untuk biaya bahan baku. Dengan primary key kode transaksi, foreign key-nya kode proyek, dan yang kedua adalah ID account. Untuk field-nya sendiri, yang pertama ada kode transaksi dengan tipe data varchar, lebarnya 8, dengan keterangan primary key dan nominal. Yang kedua ada nomor nota, dengan tipe data varchar, lebar 20, dan keterangannya non nota buatan sistem. Selanjutnya ada kode proyek dengan tipe data varchar, lebar 7, dengan keterangan foreign key. Selanjutnya ada ID account varchar dengan lebar 4 dan keterangan foreign key. Lalu ada nama transaksi tipe data varchar dengan lebar 60, keterangan nama transaksi. Lalu ada debit dengan tipe data begin, lebar 20, keterangan jumlah nominal isi debit. Selanjutnya ada kredit dengan tipe data begin, lebar 20, dengan keterangan jumlah nominal isi kredit. Selanjutnya ada transaksi dengan tipe data date, lebarnya 0, dengan keterangan tanggal terjadinya transaksi. Lalu ada keterangan tipe data varchar, lebar 200, keterangan transaksi. Next. Baik, untuk selanjutnya, silakan untuk lanjutkan, moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan untuk perancangan tabel akun oleh Fauji. Untuk Fauji dipersilakan. Rancangan tabel akun. Tabel akun merupakan tabel yang digunakan untuk menampung saldo-saldo dari tiap akun yang berhubungan dengan transaksi, pendapatan dan pengeluaran proyek. Primary key, ID account, field, ID account, parcel lebar 4, keterangan kode akun transaksi, primary key, field nama akun, parcel 30, keterangan nama akun, field saldo D, bikin lebar 20, keterangan saldo akun sisi debit. Field saldo K, tipe data bikin lebar 20, keterangan saldo akun di sisi kredit. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, dipersilakan.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5, yaitu mengenai studi kasus sistem informasi administrasi proyek di CV Yudan Jaya Perkasa yang kami lakukan. Untuk mata kuliah analisa dan perancangan berorientasi objek. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.